Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Banyak yang nanya, kenapa sih kok kesannya sekarang kan eh, terus gitu ngefokusin lagi. Yang paling penting itu kesehatan dan ekonomi gitu kan. Terus kenapa berulang-ulang bilang bahwa gak usah lah berebut kekuasaan gitu kan. Padahal kan mungkin protes, demo itu belum tentu juga berebut kekuasaan, tapi kok diminta fokus-fokus ke situ terus gitu kan. Pertanyaan ini buat saya nggak sederhana banget. Nah, tapi juga ini sebetulnya menggelitik gitu kan, karena kita kita ini berproses berdialektika gitu kan. Saya udah bilang bahwa saya tidak merasa paling benar, tetapi juga marilah kita sharing pendapat siapapun gitu kan. Kita kita dialektikakan dalam rangka proses mencari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dari berbagai wakil-wakil orang gitu kan, pribadi apa, sehingga ketemulah apa sih yang hikmahnya tuh apa gitu kan. Begini teman-teman, dulu saya berpikir bahwa yang namanya proses penjajahan itu gitu kan, ketika kecil tuh tiba-tiba datang terus dijajah gitu kan. Ternyata makin hari makin kesini, termasuk ketika Om Yapto mengulang kembali gitu, karena sekarang kan lagi lebih banyak di rumah kalau nggak pergi gitu kan, jadi sering merhatiin ini merhatiin itu gitu kan, berita lah, TV lah gitu kan, diperhatiin gitu kan, dilihat, dipelajari. Nah, maka ketika Om Yapto bilang bahwa awalnya VOC kesini tuh dagang, beli gitu kan. Kemudian yang berkuasa di sini dulu wakil kerajaan, bangsawan, bisa jadi ketua masyarakat adat dan yang lain-lain, merasa happy rempah-rempahnya dibawa ke sana gitu kan. Walaupun misalnya ketika itu beberapa tahun yang lalu, ketika sahabat saya eh, Rudi Basin gitu kan, ayahnya Arumi gitu kan, yang sekarang menantunya itu Emil Dardak jadi wakil gubernur Jawa Timur gitu kan, itu selalu mengatakan, Kang, sebetulnya rempah-rempah itu dulu tuh emas, lebih lebih mahal dari emas gitu kan. Jadi rempah-rempah itu sebetulnya mahal banget gitu kan. Nah, jadi eh, sekarang itu ternyata menjadi masuk akal ketika Belanda datang ke sini, itu sebetulnya ketika itu gitu kan, itu di dalam rangka ngambil keuntungan dari cerita mas rempah-rempah ini gitu kan, tapi intinya adalah dagang. Nah, ketika itu teman-teman semua, si para yang di sini dituakan dalam tanda petik itu lebih merasa nyaman ngambil fee-nya, nggak mau dagang ke Belanda sana gitu kan, ke Eropa nggak mau pakai kapal ke sana, enggak gitu. Orientasinya mungkin ketika itu masih pada kekuasaan dan selalu berebut kekuasaan diantaranya. Nah, maka si VOC ini menjadi besar. Karena besar, akhirnya pasti banyak orang yang kerja di situ, banyak yang diuntungkan di situ. Akibatnya apa? Akibatnya muncullah orang-orang yang dengan kesadarannya ingin merdeka. Nah, sehingga di berbagai wilayah Indonesia, kalau kita baca sejarah Indonesia, dalam bahasa merdeka itu muncul pemberontakan. Pemberontakan ini, pemberontakan mulai dari Imam Bonjol, pemberontakan di di Ambon sana, Patimura, kemudian juga di Ponorogo, dan banyak sekali pemberontakan itu selalu gagal. Nah, dulu kita nggak pernah bisa bayangkan gimana itu sebetulnya kok bisa gagal, tapi itu adalah bagian daripada sejarah masa lalu yang mari kita jadikan manfaat atau pelajaran untuk ke depan gitu kan. Nah, kalau Anda nonton film Braveheart gitu kan, ketika itu jelas yang dibintangi oleh si Mel Gibson gitu kan, itu jelas sekali ketika pada titik tertentu dia akan berperang dengan penjajahnya atau Inggris itu kan, ternyata pengkhianatannya itu dari kaum bangsawannya. Dan sebelumnya dia menang terus, yang sekarang jadi Skotlandia gitu kan, jadi di sana gitu negara ini gitu kan, dia gagal dan dia mati. Nah, intinya apa? Ketika penguasa-penguasa itu belum bersepakat dan gerakan-gerakan itu parsial begitu, maka korban itu akan jatuh. Dan ketika
terjadi pemberontakan tapi tidak semuanya melakukan perlawanan, itu juga sebagai bukti bahwa situasi itu sebetulnya masih banyak yang diuntungkan gitu kan dalam situasi ini. Nah, kemudian ini juga pelajaran yang misalnya bisa dipelajari oleh kita gitu kan sebagai sebuah bangsa ketika Baghdad gitu kan atau Kesultanan Islam di situ akan ditundukkan oleh Mongol gitu kan, oleh bangsa Mongol. Nah, ketika itu dihembuskanlah isu bahwa siapa yang akan membantu kerajaan Mongol atau pasukan Mongol, maka orang-orang itu adalah tidak akan dihabisi. Nah, orang-orang ini akan diselamatkan. Nah, karena pasukan Mongol ini sedemikian banyak dan kuat, dan di kondisi di wilayah Baghdad itu, di kesultanan itu sebetulnya elit-elitnya sudah lebih memikirkan dirinya sendiri, senang-senang sendiri, kemudian menikmati kehidupan kekayaannya itu sendiri, maka tidak terjadi kesolid dan kekompakan. Nah, akibatnya para pengkhianat ini adalah melakukan bantuan kepada Mongol dengan memerangi saudaranya sendiri. Dan perang saudara inilah sebetulnya menghabiskan energi mereka. Dan ketika lemah, pasukan Mongol masuk, semua dibantai. Mereka bilang sederhana, kalau bangsanya sendiri saja dibantai, bagaimana kami bangsa asing akan dibelanya? Maka mereka memang layak mati, dihabisi mereka, habislah mereka itu. Nah, jadi pola-pola ini itu harus kita baca. Jadi ketika zaman perjuangan itu kenapa selalu gagal? Boleh jadi kejadiannya adalah model-model seperti ini. Nah, apa pelajarannya untuk bangsa ini? Bangsa ini melakukan proses perjuangan lapangan yang langsung tempur itu sebetulnya sebelum Budi Utomo. Dan ketika Sarekat Islam mulai terbentuk, ketika organisasi-organisasi melalui pendidikan dan dagang mulai terbentuk, maka perjuangannya adalah berubah menjadi berorganisasi, kemudian melakukan infiltrasi, kemudian membangun kesadaran warga. Sehingga Indonesia setelah 2008 jadilah Sumpah Pemuda 1908 itu Budi Utomo, kemudian di 1928 itu terjadi Sumpah Pemuda, dan ketika ada momentumnya Soekarno dan Hatta serta para pejuang ketika itu memproklamirkan merdeka. Nah, setelah itu pelajarannya adalah ketika tidak terjadi kesepakatan itu di tahun-tahun 50-an itu nggak selesai-selesai berbagai urusan, ribut terus sehingga terjadilah tahun 65, tahun 66. Saya tidak mau dan tidak akan bahas detailnya, tapi yang ingin saya sampaikan, ketika perubahan terjadi di tahun 65 orang itu, di tahun 65 itu sekarang mulai meruak, korbannya adalah jutaan orang dipotong. Setelah kejadian itu orang dipotong di mana-mana gitu kan, korbannya banyak. Nah, tetapi apa? Konflik karena politik itu korbannya banyak sekali. Nah, kejadian ini sebetulnya kalau kita mau ingat lagi gitu kan, sebetulnya tahun 74 terjadi ketika Bang Hariman ketika dengan gagah berani gitu kan sebagai Ketua Dewan Mahasiswa UI melakukan proses demonstrasi karena baik, berani dan polos gitu kan, tanpa disadari gitu kan kejadiannya. Apa yang terjadi menurut yang saya dengar ketika Bang Hariman kembali dari Trisakti ke Salemba gitu kan, kembali ke Salemba, meletuklah di Pecenongan di mana-mana. Bang Hariman bingung kok bisa begini. Apa yang terjadi akibat itu adalah Bang Hariman masuk penjara, banyak aktivis di penjara, dan rejim ketika itu terus berjaya. Nah, kemudian proses terus berjalan, terus terjadi lagi krisis tahun 98. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebetulnya ada yang mulai dari kebakaran hutan, karena ketika itu 97 kebakaran hutan, maka terjadi konsolidasi gitu kan. Di situ banyak sekali aktornya, ada almarhum Pak Juanda, ada Bang Irawanto yang saya kenal gitu kan, ada Profesor Visip itu siapa yang kecepatan itu pakai ahli karate gitu kan, ada Bang Bram Jakir, banyak sekali di seluruh Indonesia, ada Mas Haryadi kalau yang saya kenal, di Gajah Mada ada Prof Amin Rais itu kan, di di Surabaya juga ada gitu kan, Pak Prof Sukiat kalau nggak salah, itu kan banyak sekali lah saya ini. Kemudian ada
Prof. Kusnadi, Harjo Sumantri juga gitu kan, di Jano, banyak sekali, nggak terlalu ini lagi. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah selain di lapangan ada Forkot, ada Forbes, ada Oki Satrio, ada Muradi, ada Paci, ada Sarbini, ada banyak banget, ada Kibon, ada ada Eki, ada banyak sekali lah. Jadi maksud saya ini kerjaan jutaan orang lah gitu kan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ketika rejim itu jatuh, aktivis itu bergembira, merasa bahwa alhamdulillah perjuangannya berhasil karena sebagai gerakan moral, dan dibuktikan mereka tidak langsung mengambil atau mendapatkan apapun. Tapi apa yang terjadi? 650 triliun terbang masuk ke BPPN, dinilai tanahnya jangan-jangan kemudian kita tahu dibayar murah atau bodong atau apa. Perusahaannya kosong. Tapi semua itu demi kebaikan katanya diselesaiin. Begitu Ibu Mega memimpin, setelah Pak Dur jatuh, semua diselesaikan. Kerugiannya berapa? Kerugiannya adalah ratusan triliun dan sampai hari belum selesai. Jadi perubahan yang seperti itu dampaknya gitu kan. Jadi tetapi itu tidak ada pilihan. Kenapa? Karena macet. Tahun 65 macet, tahun 98 macet. Nah, sekarang itu sudah jelas 2 periode saja paling banyak. Nah, kemudian perubahan yang itu adalah perubahan gaya aktivisme, itu gaya berdasarkan rasional, dan itu adalah perubahan berdasarkan dorongan masyarakat. Gitu. Nah, kemudian perubahan seperti ini apakah hanya terjadi di Indonesia? Tidak. Kita perlu belajar, atau siapapun perlu belajar terhadap perubahan yang terjadi di Prancis, revolusi Prancis seperti apa, yang ujungnya main potong-potongan dan revolusi itu memakan ibunya sendiri. Kemudian juga perubahan di Inggris akhirnya kembali lagi ke kerajaan seperti sekarang ini. Kemudian di Rusia perubahannya seperti itu juga gitu kan. Ketika Lenin, Stalin itu seperti itu. Nah malahan Gorbachev itu melakukan perubahannya tanpa darah, tapi transformasi itu terjadi. Nah, yang saya ingin sampaikan dari sini gitu kan, kenapa kita berhati-hati? Karena ada perubahan-perubahan di dunia ini yang saya selalu bilang, udah doa aja, lebih bagus kita kerja keras terus, kita melakukan perbaikan semampu kita, tapi doa dikuatin dan kita berbuat baik. Perubahan-perubahan model begitu, kalau untuk umat Islam itu adalah perubahan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Rasulnya. Fir'aun itu demikian kuat, demikian berjaya. Coba dibaca. Dalam bacaan yang sederhana disampaikan, terkesan dikumpulkanlah ahli-ahli sihir dan ahli-ahli yang paling jago. Kemudian dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam diminta untuk menyampaikan itu semua, memperlihatkan itu semua. Tapi begitu ahli-ahli sihir yang jago-jago itu tiba-tiba menyampaikan bahwa, hai Musa, aku tunduk patuh kepada Tuhanmu. Dan Fir'aun marah, kenapa tidak melalui aku kalian menjadi seperti itu? Oleh karena itu kalian aku potong, bersilang tangan kanan sama kaki kiri. Coba pikirin, kalau mereka itu ahli berperang, ahli yang paling hebat di negara itu, bisa dilakukan seperti itu enggak? Nah, yang ingin saya sampaikan, betapa kuatnya tentara Firaun itu. Kekuatan pasukannya sedemikian kuat. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Allah perintahkan sampaikan dengan lemah lembut. Karena Nabi Musa dimasukkan kecil itu ke istana Firaun dan dibesarkan oleh istrinya Firaun. Betapa luar biasanya ketika rencana Allah itu untuk mengganti suatu kaum itu dengan cara yang luar biasa yang tidak pernah terpikirkan. Kemudian Musa besar, dan di ujungnya tidak pakai tempur rame-rame, Firaun tenggelam di laut dengan seluruh pasukannya. Perubahan terjadi. Jadi doa, bisikin, kemudian yang baik, tetap beribadah, tetap ini terjadi perubahan itu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim
di Namrud. Tidak tempur, tidak ini, tetap menyampaikan kebenaran-kebenaran. Apa yang terjadi, Raja Namrudnya sakit dan meninggal. Nggak pakai rame-rame. Yang ketiga, ketika Rasulullah Muhammad SAW, beliau dibesarkan di kalangan bangsawan di situ, ayahnya sudah tidak ada, kemudian ibunya pun meninggal, dititipkan kepada pamannya, kemudian besar secara bertahap-bertahap. Bagaimana Allah menitipkan, menikah dengan Khadijah ketika 25 tahun, baru ketika 40 tahun menjadi rasul. Tetapi Khadijah tertarik kepada Rasulullah ketika sebelum menjadi nabi itu karena amanah, karena jujur, karena manusia yang memang mulia. Nah, apa yang setelah jadi rasul, apakah langsung menantang perang bangsa Quraisy, menaikkan pedang, mari kita perang habis-habisan? Tidak. Bahkan Rasulullah itu terpaksa atau disampaikan untuk pergi ke Madinah. Di Madinah itu melakukan proses pengorganisasian yang luar biasa dengan bahasa hijrah tadi. Membangun komunitas, kemudian juga sambil menerima wahyu, kemudian muncullah umat-umat Ansor di situ kan, kemudian juga sehingga terbangun akhirnya kekuatan di Madinah. Dan barulah perang dan lain-lain kalau diperangi, dan akhirnya Rasulullah kembali ke Mekah, kemudian Madinah Munawwarah, piagam Yasrib tegak gitu kan. Jadi 10 tahun itu melakukan pembinaan dan 13 tahun itu melakukan proses. Nah, dan ingat, setelah itu pun begitu Rasulullah meninggal, mulai terjadi lagi godaan-godaan terhadap kekuasaan, sehingga tadi akhirnya cerita di Baghdad yang diserbu oleh bangsa Mongol itu. Nah, saya ingin menyampaikan ini semua itu bagian daripada pelajaran bahwa kekuasaan itu menggiurkan dan nikmatnya itu sungguh berbahaya. Ceritanya sudah panjang sepanjang zaman ini. Sepanjang zaman ini terlalu banyak cerita yang kita tidak tahu. Dan kalau kita bicara bangsa Indonesia, itu kerajaan tumbuh hancur, itu begitu ini rame. Nah, sehingga ketika Soekarno dan Hatta melakukan proklamasi, orang-orang kerajaan ini menyerahkan dengan keinginan, dengan harapan bangsa yang namanya Indonesia ini, bangsa Nusantara Indonesia ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berkah, bangsa yang betul-betul diridhoi oleh Allah. Artinya bahagia, selamat dunia dan akhirat. Nah, kembali kepada pertanyaan di awal tadi, kenapa sih Kang? Kok Akang sekarang selalu bilang bahwa udah fokus aja di kesehatan dan ekonomi supaya jangan ambruk? Padahal banyak sekali yang teriak susah, banyak sekali yang teriak keberatan. Saya setuju itu, tapi saya juga itu membaca informasi-informasi. Ketika dalam situasi ini, saya tetap baca. Nanti setelah COVID ini, ayo kita jalan-jalan yuk rame-rame ke berbagai negara ini, kita sambil ziarah. Atau ayo kita rame-rame melakukan umroh yuk gitu kan. Atau hayu kita ke mana gitu kan. Nah, maksud saya di satu sisi kesulitan-kesulitan itu memang sudah ada, kita tahu. Tetapi di sisi lain itu masih banyak sebetulnya orang-orang yang belum tersentuh kesulitan seperti kebanyakan orang. Dan saya yakin yang nulis itu atau yang membicarakan itu belum menjadi warga yang 1% di negeri ini, belum. Artinya sebenarnya di luar 10% itu ada lagi di bawah gitu kan, yang sebetulnya masih melihat bahwa mereka tetap akan hidup dengan krisis ini. Entah mereka tahan 5 tahun, tahan 3 tahun gitu kan, walaupun mereka bukan konglomerat. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Kalau situasinya begitu, terjadi perubahan itu akan benturan dan bahaya. Dan pengalaman tahun 65, pengalaman tahun 98 itu sungguh bahaya sekali gitu kan, kalau dalam keadaan begini tiba-tiba bobol lagi keuangan negara ini. Padahal kita ini sekarang harus fokus di mana? Korupsi itu yang merusak negara ini.
Yang merusak negara ini apalagi? Birokrat-birokrat yang mempermainkan aturan sehingga program pemerintah itu ngucur kemana-mana uangnya, tidak tepat sasaran. Apalagi misalnya contoh pada perampasan tanah, sama juga. Itu bukan rakyat dibenturkan dengan birokrat disuruh ke pengadilan, tetapi birokrat inilah yang mesti menyelesaikan dengan aparat keamanan. Kenapa? Karena ini saatnya tadi itu, daripada benturan-benturan besar gitu kan, ini lebih baik aparatnya lah yang menyelesaikan gitu kan. Jadi sekarang ini bukan untuk jatuh-jatuhan, tapi kita harus mampu memaksa, mampu menunjukkan, mampu menyemangati, mampu mendorong pemerintahan itu menyelesaikan persoalannya. Jadi nanti di 2024, insya Allah kalau kita semua selamat dari COVID ini, itulah Indonesia baru gitu kan. Nanti siapa yang jadi itu lillahi ta'ala aja, bukan saatnya sekarang harus memikirkan itu. Tetapi yang paling penting ini sekarang, jangan nambah persoalan lagi ketika sudah sulit. Dan yang saya sampaikan tadi, kekuasaan itu adalah seperti itu, seperti magnet, seperti memberikan harapan, seperti memberikan janji. Padahal kalau tidak hati-hati, maka ijajana surullahi walfat warawaitan nasa yadkuluna fidinali afajan fasabi bihamdi robuka wastagfir inau kana tauba. Ketika sebuah kemenangan itu datang berbondong-bondong orang datang, dituliskan di situ masuk Islam, tapi ke dalam kekuasaan juga bisa. Diingatkan oleh Allah, kalau mau selamat pegang teguh ajaran, teruslah hidup dengan kesadaran. Nah, jadi perubahan-perubahan besar ketika itu tidak terpaksa, itu sungguh resikonya luar biasa. Tadi saya mulai cerita dari berbagai negara gitu kan, bahwa cara-cara damai, cara-cara yang beradab, cara-cara yang sesuai kesepakatan atau konstitusi itu jauh lebih baik daripada cara-cara yang memaksakan. Kenapa? Karena yang akan jadi korban adalah masyarakat luas. Begitu ribut, yang untung adalah hanya segelintir elit yang akan ngambil lagi sesuatu. Masyarakat banyak akan tetap nggak kebagian apa-apa gitu kan. Jadi kembali sekarang, mari kita fokus. Justru kita harus bisa memaksa, menyemangati, mendorong sehingga yang merintah ini amanah, yang merintah ini fokus, sambil kita mensyukuri bahwa sampai hari ini kita sudah melewati proses ini dengan apa yang ada, kita syukuri gitu kan. Nah, kembali ke seperti itu, marilah kita bersemangat, karena nggak bisa gitu kan kalau kita cuman ngomel, cuman marah, nggak bisa. Nah, saya tadi pagi bilang, kucing aja itu bersyukur bisa tidur. Kenapa? Karena dia bisa makan. Di tempat saya makanan mulai dibagi-bagi, alhamdulillah gitu kan, bersyukur. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita saatnya sekarang makin semangat, makin bekerja keras, mengeluarkan semua kemampuan kita, dan kita fokus bahwa kebaikan itu akan datang. Dan kondisi sulit ini harus percaya bahwa innama yusrisun wa innama yusrisun. Artinya apa? Di balik kesulitan ini ada hikmah. Kalau kita ribut, kita tawuran, kita tidak akan dapat hikmah. Malahan ini semua jadi makin hancur dan rusak. Apakah itu yang ditunjukkan kepada kita semua yang terjadi di negara agung demokrasi itu? Ketika kesulitan malah mereka ribut kemudian keruan, atau di negara yang lain, itu saya nggak ngerti. Tapi saya fokus aja, saya ingin bahwa apapun yang terjadi kita tetap fokus, tetap selamat, tetap kita bekerja keras sehingga muncul ide-ide, dan marilah kita paksa sehingga kebaikan itu muncul di negeri ini, bukan malahan kita bikin nggak keru-keruan akhirnya rusak semuanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua, semoga terus punya ide, punya cara, kalaupun sulit, memang ini semua sulit, tetapi marilah kita hadapi sehingga kita dapat sesuatu yang bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan sehingga menghasilkan. Kalau sulit, semua sulit gitu kan, kita juga nggak ngerti gimana caranya, tapi terus semangat gitu kan, insya Allah nanti akan ada jalan. Terus semangat saudaraku sebangsa dan tanah air, dan mudah-mudahan ada jalannya.